Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Shalom, Om Swastiastu, Namo Buddhaya, Salam Kebajikan. Saya Cindy Margareta dengan NPM 20520111105. Di sini saya akan menjelaskan mengenai pelanggaran kode etik advokat yang dilakukan oleh Bambang Wijoyanto yang telah melanggar kode etik advokat Indonesia bab 2 tentang kepribadian advokat dan Undang-Undang Nomor 18 Tahun 2003 tentang advokat. Anggota kelompok saya terdiri dari Aldi Wibowo, Naufal Fareza Irfanka, dan saya sendiri Cindy Margareta. Yang pertama, saya akan menjelaskan mengenai latar belakang advokat. Advokat sebagai profesi penegak hukum yang bebas dan mandiri, dalam menjalankan tugasnya bertanggung jawab untuk menegakkan hukum, memperjuangkan adilan dan kebenaran, serta pembangunan dan pembentukan hukum demi terselenggaranya supremasi hukum. Advokat merupakan orang yang berpraktik memberi jasa hukum, baik di dalam maupun di luar pengadilan, yang memenuhi persyaratan berdasarkan undang-undang yang berlaku, baik sebagai advokat, pengacara, maupun penasehat hukum. Advokat wajib bersumpah menurut agamanya atau berjanji dengan bersungguh-sungguh di sidang terbuka pengadilan tinggi di wilayah domisili hukumnya. Setelah bersumpah, advokat harus menjalankan profesinya sesuai dengan sumpah yang diucapkan. Namun di Indonesia sering ditemukan pelanggaran-pelanggaran yang dilakukan oleh advokat. Salah satunya terjadi dalam kasus Bambang Wijoyanto. Dalam kasus tersebut terjadi pelanggaran kode etik advokat lantaran mengemban jabatan publik sekaligus praktisi hukum di waktu yang bersamaan. Advokat yang melanggar kode etik advokat tentunya akan dikenai sanksi dari Dewan Kehormatan. Bentuk-bentuk pelanggaran kode etik yang ada pada Undang-Undang Nomor 18 Tahun 2003 diantaranya adalah yang pertama, mengabaikan atau menelantarkan kliennya. Yang kedua, berbuat atau bertindak laku yang tidak patut terhadap lawan atau rekan seprofesinya. Yang ketiga, bersikap, bertingkah laku, atau mengeluarkan pernyataan yang menunjukkan sikap tidak hormat terhadap hukum, peraturan perundang-undangan, atau pengadilan. Yang keempat, berbuat hal-hal yang bertentangan dengan kewajiban, kehormatan, atau harkat dan martabat profesinya. Yang kelima, melakukan pelanggaran terhadap peraturan perundang-undangan atau perbuatan tercela. Dan yang keenam, melanggar sumpah atau janji advokat dan atau kode etik advokat. Dengan demikian, jika seorang advokat melanggar yang dimana sesuai dengan pasal 6 Undang-Undang Nomor 18 Tahun 2003, maka akan dikenai sanksi yang tertuang pada pasal 7 Undang-Undang Nomor 18 Tahun 2003. Jenis tindakan yang akan dijatuhi atau diberi sanksi antara lain teguran lisan, teguran tertulis, pemberhentian sementara dari profesinya selama 3 bulan sampai 12 bulan, dan pemberhentian tetap dari profesinya. Dalam kasus Bambang Wijoyanto, diketahui bahwa Bambang melanggar kode etik advokat dikarenakan mengemban jabatan publik sekaligus praktisi hukum di waktu yang bersamaan. Bambang menjabat sebagai Ketua Tim Gubernur untuk percepatan pembangunan Pemprov DKI Jakarta bidang pemberantasan korupsi. Hal tersebut dilarang dalam Kode Etik Advokat Indonesia bab 3 tentang kepribadian advokat pasal 3 huruf 1. Dalam Undang-Undang Nomor 18 Tahun 2003 tentang advokat pasal 20 menyebutkan bahwa advokat dilarang memegang jabatan lain yang bertentangan dengan kepentingan tugas dan martabat profesinya. Advokat dilarang memegang jabatan lain yang meminta pengabdian sedemikian rupa sehingga merugikan profesi advokat atau mengurangi kebebasan dan kemerdekaan dalam menjalankan tugas profesinya, dan advokat yang menjadi pejabat negara tidak melaksanakan tugas profesi advokat selama memangku jabatan tersebut. Atas dugaan pelanggaran tersebut, Bambang Wijoyanto dilaporkan ke Pradi. Pengaduan tersebut akan diteruskan kepada Komisi Pengawas untuk diperiksa. Jika hasil pemeriksaan terbukti bahwa terlapor melanggar Kode Etik Advokat Indonesia, maka sanksi yang akan menimpa terlapor mulai dari sanksi ringan hingga pemberhentian. Dengan demikian, terlapor atas nama Bambang Wijoyanto dapat dikenai sanksi sesuai dengan Undang-Undang Nomor 18 Tahun 2003 tentang advokat, pasal 7 dan Kode Etik Advokat Indonesia, pasal 16 dengan pertimbangan dan keputusan oleh Hakim Dewan Kehormatan. Sekian presentasi dari kelompok kami, mohon maaf apabila ada salah kata, sekian dan terima kasih.